tahun 2020, Ibu Novianti Minlaya SPD. Yang saya hormati para narasumber hebat yang sudah hadir di sore hari ini, yaitu Bapak Donald Pandeleke SPD, Bapak Fritz Embongbulan SPD, dan saya sendiri Ibu Clara Veronica Kristi Potu SPD. Yang kami hormati juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar Baku Bekeng Pande di sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara Baku Bekeng Pande. Puji Tuhan, berkat dan bimbingan serta perlindungannya pada hari ini, hari Kamis 19 Oktober 2023, kita bisa bertemu lewat daring pada kegiatan webinar ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator, Ibu Clara Veronica Kristi Potu SPD, yang akan memandu acara di hari ini sampai selesai nanti. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa diminta kesediaan oleh salah satu peserta webinar di sore hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Duta Teknologi, Ibu Novianti Layam SPD. Selanjutnya, materi yang akan kita dengarkan dari narasumber-narasumber hebat kita. Yang pertama, Bapak Dona Pandeleke SPD. Yang kedua, saya sendiri, Ibu Clara. Yang ketiga, Bapak Fritz Embongbulan SPD. Selanjutnya, susunan acara yaitu sesi tanya jawab, terakhir penutup. Hadirin, kami mohon untuk duduk dengan sikap tegak dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, peserta yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan kami undang salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Minta kesediaan dari Bapak Daniel, boleh memimpin kita dalam doa. Bisa, Bapak? Atau mungkin ada salah satu yang bisa bersedia memimpin kita dalam doa? Pak Ibu Cindy bersedia? Ibu Cindy Katulistiwa? Ya, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, bukti nyata pada sore hari ini lagi kami semua bisa ada di tempat ini Tuhan. Dalam Zoom ini kami akan mengikuti presentasi dari para sahabat teknologi kami Tuhan. Engkau pimpin agar seluruh presentasi ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan oleh para pembagi praktik baik itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih banyak Ibu Cindy Katulistiwa yang sudah memimpin kita dalam doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara webinar di sore hari ini kepada Ibu Novianti Laya SPD. Kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, bisa Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, meskipun hanya lewat virtual meeting Bapak Ibu, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi dan juga berkolaborasi di siang hari ini bersama dengan rekan-rekan sahabat teknologi, sahabat pembatik kita yang lulus sampai saat ini di level 4, dan adanya webinar ini diprakarsai juga oleh sahabat teknologi yang ada Ibu Clara, ada Pak Fritz, dan juga Pak Donald Pandaleke. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga sahabat teknologi, sahabat pembatik, bahkan kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung di saat ini. Baik, jika diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi, lebih tepatnya Bapak Ibu, tentunya kalau kita ada di era saat ini, kita sudah harus siap dengan perkembangan teknologi yang pesat Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan teknologi. Itu sudah menjadi fakta dan kenyataannya. Sehingga teknologi sudah harus menjadi bagian dari lifestyle kita. Apalagi sebagai pendidik, sebagai guru, kita tentu harus terus mengupgrade ilmu, mengupgrade diri, mengupdate diri kita dengan informasi-informasi terbaru, karena saya sendiri juga merasa kalau satu langkah saja saya tertinggal, maka perkembangan itu akan tetap maju dan tidak menunggu kita, tidak diam di tempat. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru, sebagai pendidik, harus terus memperkaya ilmu kita, memperkaya wawasan kita, salah satunya dengan cara yaitu kita mengikuti webinar-webinar seperti ini Bapak Ibu. Memang apalagi sudah di jam sore, mungkin Bapak Ibu setelah dari pagi beraktivitas, mengajar di sekolah, atau mungkin ada mengikuti rapat, ada juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, dan seharusnya di sore hari Bapak Ibu mungkin waktunya untuk istirahat, atau masih melanjutkan lagi dengan
kegiatan dan kesibukan lainnya, tetapi masih mau menyempatkan waktu untuk bisa bergabung dalam webinar di saat ini, itu merupakan bentuk bahwa Bapak Ibu peduli dengan perkembangan yang ada di saat ini dan bentuk dari Bapak Ibu ingin mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi. Karena kita belajar bisa dengan banyak cara, dengan berbagai cara, salah satu halnya dengan mengikuti webinar seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat kegiatan ini nanti sebentar akan dibagikan terkait dengan model pembelajaran berbasis TIK yang nanti akan terintegrasi dengan PMM dan juga akun belajar. Nah, Bapak Ibu saya lihat di sini ada beberapa guru dari Minsel juga yang ikut, yang memang saat ini sedang digencar-gencarkan tentang akun belajar ID. Jadi tidak ada salahnya memang sudah bergabung di sini, bersama-sama kita belajar. Kalau Bapak Ibu mungkin hanya sebatas tahu bagaimana mengaktifasi, tetapi di saat ini Bapak Ibu akan belajar dan menyerap ilmu dari teman-teman sahabat teknologi ini terkait bagaimana memanfaatkan PMM, memanfaatkan akun belajar ID ini dalam pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Karena PMM dan juga akun belajar ID ini merupakan bagian dari platform pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi ke depannya perkembangan teknologi ini kita tidak akan tahu sejauh mana, tetapi tugas kita sebagai seorang guru adalah terus belajar. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai seorang guru harus terus belajar. Karena sejatinya seorang guru itu adalah pembelajar. Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita menuntut peserta didik kita untuk belajar, tetapi kita juga harus belajar, khususnya dengan pemanfaatan TIK. Ya Bapak Ibu, ada banyak nanti praktik-praktik baik yang bisa Bapak Ibu pelajari dari teman-teman yang akan berbagi di saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan nanti bisa Bapak Ibu adopsi, tiru, dan modifikasi di sekolah masing-masing. Mungkin itu dari saya, Ibu Clara dan teman-teman, dan di saat ini saya membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Tuhan memberkati kita semua dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Duta Teknologi, Ibu Novianti Layat SPD, yang telah memberikan motivasi kepada kita semua dan juga sudah membuka kegiatan webinar di sore hari ini. Jadi seperti yang Ibu Novi sampaikan, memang kita sebagai guru harus terus memperkaya ilmu dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini. Jadi saat ini kita akan segera masuk ke materi yang pertama dari narasumber hebat kita, yaitu Bapak Fritz Embongbulan SPD. Kepada Bapak 30 menit waktu untuk mempresentasi, dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu, apakah suara saya sudah kedengaran? Iya, sudah Bapak. Bisa Pak. Oke. Ya, slide-nya udah kelihatan ya, Bu? Sudah kelihatan. Iya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, saat ini saya akan berbagi praktik baik saya, yaitu saya menggunakan pemanfaatan media pembelajaran interaktif berupa Google Sites. Jadi sebelum lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fritz Embongbulan. Saya guru di SMA Negeri 2 Bitung. Saya adalah seorang guru matematika. Nah, lanjut, apa yang melatar belakangi saya membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites? Pertama, pembelajaran matematika yang sering saya ajarkan itu lebih arahnya ke teacher center. Jadi, pembelajarannya itu lebih ke arah satu arah saja, tidak ada
lebih condong ke satu arah, tidak ada interaksi dengan siswa, kurang interaksi dengan siswa. Hal itu mengakibatkan peserta didik di kelas itu menjadi pasif. Mereka kurang aktif dalam pembelajaran, karena kurang aktif dalam pembelajaran, itu pemahaman konsep mereka itu kurang. Jadi kecenderungan anak-anak dalam belajar matematika di tempat saya ini, mereka lebih cenderung begini, kalau saya menjelaskan contoh soal, mereka hanya mampu mengerjakan soal yang sesuai dengan contoh yang saya berikan. Ketika soalnya diubah sedikit saja, langsung kebingungan. Nah, itu menunjukkan bahwa pemahaman konsep mereka masih kurang. Dan selanjutnya, raport pendidikan sekolah kami, khususnya di bagian numerasi berdasarkan hasil dari raport pendidikan itu, kami mendapat predikat sedang. Dan setelah diperhatikan kembali di dalamnya, ternyata menunjukkan bahwa hal itu bisa jadi sedang karena salah satunya adalah kurangnya guru dalam adanya guru dalam inovasi pembelajaran. Jadi kurang kreatif guru dalam menginovasi pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang ini, makanya saya membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Apa itu Google Sites? Jadi Google Site itu merupakan sebuah tool atau fitur di Google yang dapat digunakan untuk membuat website secara mudah. Jadi kita dapat di Google Site itu kita bisa membuat website yang mudah, tidak ribet-ribet amat. Next. Google Site di bidang pendidikan, kita bisa membuat pembelajaran itu, manfaatnya kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, Google Site dapat memberikan materi pembelajaran yang bisa diunduh sehingga siswa dapat belajar dari materi ini dimanapun dan kapanpun. Google Site juga dapat memberikan materi dari awal sampai akhir pertemuan dan siswa dapat membaca kembali materi yang diberikan oleh guru karena materi tidak otomatis hilang. Nah, saat ini Bapak Ibu saya akan membagikan media pembelajaran yang saya bagikan ke anak-anak. Saya akan tampilkan. Apakah sudah kelihatan itu media pembelajarannya, modul pembelajarannya? Sudah ya? Oke. Jadi ini modul pembelajaran saya buat dengan Google Site. Jadi di dalamnya ada tujuan pembelajaran, materinya, video pembelajaran, LKPD, ada evaluasinya, dan terakhir ada refleksi. Jadi ini modul pembelajarannya tentang turunan trigonometri. Jadi di situ ada tujuan pembelajarannya. Ya, ini peserta didik ini semua. Selanjutnya, kalau kita mau lanjut ke bagian materi, kita bisa tekan ini lanjut ke materi, atau kita bisa tekan tombol yang di atas yang materi. Atau kita bisa kembali ke home dan tekan yang tombol materi. Nah, untuk materi ini, saya sajikan di sini materinya itu saya tautkan aplikasi Flip HTML untuk supaya dia materinya lebih tampilannya lebih menarik. Ini kan awalnya ini materinya ini hanya bentuk PDF, kemudian saya upload ke Flip HTML5 sehingga tampilannya ini seperti kayak buku. Jadi anak-anak kalau buka kayak menarik gitu. Seperti kayak baca buku. Jadi kalau biasakan kalau kita cuma pakai PDF hanya scroll ke bawah, jadi kayak membosankan untuk membacanya. Next. Untuk di bagian selanjutnya ada video pembelajaran juga dalamnya. Nah, di sini saya masukkan beberapa video dari YouTube, mulai dari video penjelasan materi, ada lagu untuk menghafal, anak-anak lebih mudah menghafal turunan fungsi trigonometri, ada beberapa contoh soal,
hingga mereka bisa menambah pemahaman mereka bisa dapat lagi lebih dalam. Selanjutnya ada LKPD. Kita bisa balik dulu. Nah, untuk di bagian LKPD, saya menautkan ini, ada link dari live worksheet. Nah, jadi saya pakai untuk LKPD, saya pakai live worksheet. Ini juga saya cuma ketik, baru buat jadi bentuk PDF. Terus yang bagian yang kosong-kosong ini saya ingin kayak kotak untuk bisa diketik sama siswa. Kayak nama kelompok. Bisa tulis Fritz, Embong Bulan. Baru di sini untuk bagian aktivitas-aktivitasnya di mana mereka ini tugasnya akan menemukan dari mana rumus turunan dari sin itu turunannya adalah cos. Jadi ada langkah-langkah, jadi mereka tinggal mengisi apa ya, bagian-bagian yang kosong ini dengan rumus-rumus matematika, sehingga akhirnya di terakhirnya mereka bisa dapat turunan sin itu adalah cos X. Jadi ini LKPD ini membuat siswa itu bisa menemukan sendiri. Jadi akhirnya mereka itu pemahaman konsepnya bisa lebih dalam karena mereka menemukan sendiri dari mana rumus itu bisa dapat. Nah, di bagian akhir dari LKPD ada di bagian kesimpulan. Saya ini kan kayak ini. Fx sama dengan sin X, turunannya adalah misalnya cos X. Jadi mereka tinggal klik, drag, and drop. Nah, tinggal gitu. Turunan dari cos X min sin X, tinggal tarik, lalu letakkan situ. Jadi LKPD ini lebih menarik lah daripada kita hanya memberikan LKPD, baru mereka catat di kertas. Nah, ini mereka bisa langsung menjawabnya di live worksheet ini. Next. Untuk evaluasi, bagian evaluasi saya pakai Google Form, ya seperti biasa lah. Salah satu fitur dari Google yang membantu untuk di bagian untuk kita mengevaluasi itu bagian ujian. Jadi anak-anak mengisi nama, kelas. Dan untuk evaluasi ini saya lebih ke soal esai. Jadi mereka nanti kerjakan di kertas, kemudian mereka foto, baru upload filenya di sini, baru selanjutnya dikirim. Nah, dan yang terakhir di bagian refleksi. Nah, untuk bagian refleksi, anak-anak mengisi refleksi mereka. Ini saya sudah lakukan di kelas, ada baru beberapa anak yang mengisi refleksinya. Dan ini saya menggunakan Padlet. Nah, ini lebih menarik karena siswa bisa menyampaikan sendiri refleksi mereka. Kalau ditunjuk bicara satu-satu kan kebanyakan siswa itu malu-malu, tapi kalau disuruh isi sendiri, nah lebih berani kayaknya. Oke, itu untuk modul yang saya gunakan. Jadi dengan Google Site ini kita bisa membuat ini kayak pembelajarannya lebih menarik, di mana anak-anak lebih menarik karena bisa kita memberi tautan atau link untuk aplikasi-aplikasi lain yang lebih menarik, sehingga pembelajaran kita lebih menarik dan anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Nah, ini untuk selanjutnya. Ya. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, awalnya kan biasanya pembelajaran di kelas saya itu saya menjelaskan, anak-anak fokus mendengarkan. Ini mereka aktif berdiskusi dalam kelompok,
mengerjakan LKPD, membaca-baca materi, melihat video pembelajaran. Dan ini setelah mereka mengerjakan LKPD tadi, mereka mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi. Selanjutnya mereka mengerjakan evaluasi masing-masing dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Ya, terima kasih. Demikianlah praktik baik saya yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Fritz M. Unggulan yang sudah membagikan praktik baik mengenai inovasi pembelajaran berbasis TIK, khususnya pada Google Site, ya Bapak? Iya, Bu. Iya. Jadi untuk pertanyaan dan akan disimpan dan ditahan dulu setelah di akhir dari narasumber ketiga. Jadi selanjutnya untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai narasumber kedua. Jadi baik, selamat sore Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Masih, oke, baik. Jadi perkenalkan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Perkenalkan nama saya Clara Veronica Kristi Putu SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Bitung. Jadi berikut praktik baik yang saya sudah lakukan di SMP Negeri 1 Bitung, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, listrik dinamis, murid optimis. Jadi untuk cerita praktik baik saya ini, saya memakai metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi di mana, mohon maaf, jadi di mana situasi yang saya hadapi di sekolah itu seperti apa, tantangannya yang bagaimana, aksi yang saya lakukan, serta refleksi setelah saya berbagi praktik baik di kelas. Jadi situasi pertama yang saya hadapi itu sebagian mungkin masih membanding-bandingkan prestasi belajar peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya. Jadi di kelas itu ada yang menggolongkan murid pintar dengan murid yang malas. Jadi dibanding-bandingkan prestasinya, sehingga kita sebagai guru seharusnya perlu untuk melakukan diagnostik awal tentang kebutuhan apa yang diperlukan siswa dalam hal pembelajaran di kelas. Tentunya kita harus melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, karena karakter dari anak-anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita sebagai guru menghadapi situasi yang seperti itu di kelas dengan karakter yang beraneka macam.
Selanjutnya yang kedua, peserta didik merasa jenuh dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah. Jadi kita guru-guru karena terlalu nyaman dengan situasi pembelajaran di kelas yang itu-itu saja, tidak berinovasi, tidak melakukan terobosan yang baru, sehingga siswa tidak ada minat di dalam kelas. Perhatiannya jadi teralihkan, lebih tertarik bermain game di HP masing-masing, sehingga mereka sudah tidak lagi mendengarkan penjelasan dari guru ketika guru menerangkan materi. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk melakukan inovasi dengan kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya, agar peserta didik tentu lebih aktif dan lebih termotivasi semangat dalam belajar di kelas. Situasi selanjutnya itu pembelajaran yang kurang variatif. Jadi ketika di kelas pembelajaran menggunakan metode ceramah sehingga tidak ada ice breaking atau tidak menggunakan penerapan teknologi, padahal zaman sudah semakin berkembang. Teknologi sudah semakin canggih, banyak sekali aplikasi yang kita perlu belajar agar itu bisa meningkatkan minat belajar, tentu berpengaruh kepada hasil belajar peserta didik. Nah, tantangan yang saya hadapi itu, guru perlu menumbuhkan minat belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana kita sebagai guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga murid-murid tidak merasa jenuh dan perhatian murid tentu fokus untuk belajar. Apalagi pada pembelajaran IPA tentunya menurut murid-murid rumit dan pemahaman mereka merasa kurang untuk pembelajaran IPA itu sendiri. Kemudian tantangan selanjutnya bagaimana seorang guru bisa menggunakan teknologi ini, berbagai macam aplikasi itu diterapkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu perlu berinovasi, melakukan terobosan agar pembelajaran di kelas juga lebih efektif dan efisien, tentunya memudahkan guru, Bapak Ibu. Jadi ketika guru menggunakan aplikasi tentunya itu sangat memudahkan juga guru. Guru tidak lelah dalam menjelaskan dengan menggunakan metode ceramah, siswa menjadi lebih aktif dan terjadi pembelajaran yang interaktif antara guru dengan siswa. Nah, aksi yang saya lakukan ini, saya memanfaatkan Quizzes, podcast, Google Form, dan sumber belajar terbuka seperti YouTube. Jadi seperti yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi itu kita melihat kebutuhan siswa. Ada siswa yang kinestetik, ada yang siswa auditori, dan ada siswa yang visual. Jadi bagaimana kita sebagai guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Jadi saya membuat podcast dan juga ketika pertanyaan pemantik diberikan, saya menggunakan aplikasi Quizzes dalam memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian untuk evaluasi terakhir saya menggunakan Google Form. Jadi aplikasi tersebut, media-media pembelajaran tersebut sangat memudahkan kita untuk pembelajaran di kelas. Jadi kita tidak perlu lagi memeriksa dengan menggunakan kertas, tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang telah tersedia. Dan kita Bapak Ibu cukup belajar. Jadi tidak ada alasan bagi guru untuk saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Semuanya itu bisa dengan belajar. Jadi bagaimana niat kita sebagai guru untuk belajar, mempelajari aplikasi dan media-media pembelajaran tersebut.
Jadi asesmen awal untuk memetakan kompetensi prasyarat, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, berikut video saya berbagi praktik baik di kelas. Perkenalkan, nama saya Clara Veronica Kristi Potu SPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 1 Bitung. Saya akan membagikan praktik baik terkait pelaksanaan pembelajaran bersama murid saya di kelas. Disadari atau tidak, seringkali kita sebagai guru membanding-bandingkan prestasi belajar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, tanpa memahami secara utuh konteks, perkembangan sosial, emosional, dan psikologis peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, terutama dalam pembelajaran itu disediakan berbagai macam metode pengajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada. Dalam hal ini, sebagai guru, kita memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, serta dukungan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Semakin berkembangnya teknologi yang ada, maka guru terus berupaya mengeksplorasikan pengetahuan dan kompetensi yang ada melalui hal-hal yang baru yang ada di dunia pendidikan. Kadang pada proses pembelajaran, guru tidak berinovasi melakukan pengajaran yang kreatif sehingga siswa merasa jenuh di dalam kelas. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membagikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA tentang listrik dinamis kelas 9 di SMP Negeri 1 Bitung. Pembelajaran ini saya memanfaatkan Quizzes, podcast, ada juga Google Form, dan sumber belajar terbuka seperti YouTube. Pada tahapan awal, sebelum memulai kelas, saya melakukan survei untuk mengetahui gaya belajar anak. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan digunakan di kelas. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran di kelas. Tidak hanya itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kompetensi prasyarat. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes, kita dapat memetakan berdasarkan kategori tingkat pemahaman. Kategori ini digunakan untuk pembagian kelompok. Selanjutnya, saya mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengawali proses pembelajaran di kelas. Demonstrasi dengan rangkaian listrik dapat memberikan murid pengalaman yang berkesan tentang konsep listrik dinamis yang sesungguhnya. Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi selanjutnya terkait rangkaian listrik dinamis. Guru membuat kelompok sesuai dengan kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan bertindak sebagai narasumber. Namun, apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Siswa dengan gaya belajar visual akan mengamati video pembelajaran melalui YouTube. Siswa auditori akan belajar dengan menyimak podcast.
Sedangkan untuk siswa kinestetik akan bertindak lebih aktif daripada yang lain. Untuk kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan. Di sela-sela pembelajaran, guru melakukan ice breaking. Nama ice breakingnya up and down. Pada tahap selanjutnya, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan rentan waktu yang sudah ditentukan. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Hari ini saya belajar IPA tentang listrik dinamis dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis digital. Ada aplikasi Quizzes, Google Form, YouTube untuk mencari materi. Pembelajaran hari ini sangatlah bermakna. Selain mencari materi IPA, kita juga jadi tahu dalam menggunakan aplikasi apalagi di era digital sekarang ini. Terima kasih. Pembelajaran IPA hari ini sangatlah berbeda dengan pembelajaran lain, karena selain penggunaan beragam aplikasi, di tengah-tengah pembelajaran juga ada ice breaking yang seru sehingga pembelajaran tidak mengesankan. Kita juga melakukan metode demonstrasi saat mempelajari listrik dinamis itu seperti apa. Karena kita diajarkan untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan data atau fakta yang benar. Terima kasih. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tadi, saya sangatlah senang karena banyak sekali peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Marilah kita sebagai guru terus bergerak membangun dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, salam dan bahagia. Selanjutnya, Bapak Ibu, refleksi dari kegiatan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas yang terintegrasi berbasis TIK, terpusat pada peserta didik, tentu meningkatkan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Jadi pentingnya menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini karena dapat meningkatkan keterampilan digital, kreativitas dari peserta didik, dan inovasi serta efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Jadi ini umpan balik siswa setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi demikian berbagi praktik baik dari saya untuk materi yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi, listrik dinamis, dan murid optimis. Untuk pertanyaan disimpan dan ditahan dulu. Kita akan ke narasumber yang ketiga di sore hari ini, yaitu Bapak Donald Pandeleke SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Clara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sekali. Baik, terima kasih. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan, membagikan praktik baik yang sudah pernah saya lakukan di SMK Negeri 1 Ratahan. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Bu Clara, apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Baik.
Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Donald Richard Gabriel Pandaleke SPD. Saya guru mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu bahwa praktik baik saya yaitu model pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan akun belajar.id untuk mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelumnya Bapak Ibu untuk mata pelajaran ini kalau di kurikulum 2013 nama mata pelajarannya yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dan untuk di kurikulum Merdeka, mata pelajarannya itu berubah sedikit menjadi Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saat ini sebelum saya melanjutkan akan presentasi saya akan meminta tanggapan dari Bapak Ibu mengenai video yang akan saya tampilkan ini. Zhang Xinyang asal Tiongkok dulu dijuluki sebagai anak ajaib. Ia berhasil meraih beberapa medali emas di kompetisi matematika internasional. Di usia 13 tahun, Zhang Xinyang sudah berhasil diwisuda sebagai lulusan teknik. Ia langsung melanjutkan studinya sebagai mahasiswa pascasarjana termuda di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2011, ketika ia berusia 16 tahun, Zhang Xinyang memasuki program doktoral matematika terapan di Universitas Beihang. Lagi-lagi, ia menjadi mahasiswa doktoral termuda di Tiongkok. Namun setelah dirinya dewasa, ia justru hidup sengsara. Zhang Xinyang sempat bekerja sebagai guru paruh waktu di Universitas Ningxia. Namun ia mengundurkan diri pada Agustus 2021. Zhang Xinyang sempat pula terlibat dalam proyek pendidikan dengan beberapa temannya, namun gagal lantaran proyeknya gagal. Zhang Xinyang tak lagi punya pekerjaan dan hidup sebagai pengangguran. Zhang Xinyang juga hanya mampu mengandalkan uang kiriman dari orang tuanya untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa seseorang yang sangat cerdas secara akademik namun kesulitan dalam mengembangkan karirnya? Ternyata ada kecerdasan lainnya yang nilainya tidak ada tertulis di raport ataupun di ijazah. Kecerdasan yang tidak masuk dalam ujian-ujian di sekolahan, yaitu kecerdasan soft skill yang juga penting untuk dilatih. Apa saja itu? Itu kecerdasan akhlak, perilaku, konsisten, persisten, adaptif, rendah hati, pantang menyerah, apalagi percaya diri, apalagi communication skill. Karena di dunia nyata, soft skill tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Makanya tidak perlu kaget jika ada banyak di sekitar kita, teman-teman yang dulunya secara akademik biasa-biasa aja, tapi bisa sukses bisnis dan karirnya. Untuk itu, mari kita latih secara seimbang kecerdasan hard skill dan soft skill kita. Makanya teman-teman tetap semangat mengejar mimpi. Wassalam. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, saya mohon salah satu partisipan untuk membuka kameranya dan memberikan tanggapan. Dipersilakan Bapak Ibu yang memiliki tanggapan terhadap video yang sudah ditampilkan, saya persilakan. Apakah tadi terdengar jelas? Ya, silakan Ibu Mega Susanti. Silakan Bu, bisa memberikan tanggapan tentang video yang sudah ditampilkan. Iya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kebajikan, namo buddhaya. Baiklah, mungkin langsung saja. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena pada sore hari ini saya dalam keadaan tidak berjilbab. Mohon maaf rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Mungkin langsung saja tanggapan saya terkait dengan video yang ditampilkan oleh Bapak Donald Pandey terkait salah satu isu mengenai seorang peserta didik yang umurnya mungkin tidak seperti kita-kita yang melanjutkan jenjang pendidikan dengan umur yang memang sudah ditentukan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi, karena anak itu mungkin secara intelijen memiliki kemampuan di atas dari kita semua yang ada di sini, maka anak tersebut cepat lulus
dan cepat mendapatkan gelar yang mungkin S1, S2, bahkan gelar doktoral yang ditempuh dalam waktu singkat. Namun ketika di perjalanan, ketika anak tersebut sudah mencapai usia yang mungkin harusnya produktif, dia malah menjadi pengangguran, tidak bekerja dan hanya mengharapkan kiriman dari orang tuanya saja. Hal ini menjadi salah satu fungsi dari pentingnya proses, pentingnya manusia dalam berproses. Karena kita manusia mungkin memang makhluk sosial yang membutuhkan bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Dalam hal ini mungkin proses dari anak tersebut untuk mencerdaskan emosinya dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, kurang diberikan waktu, kurang berproses. Jadi ketika anak tersebut pun mendapatkan gelar doktoral, dia tidak bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan ke kehidupan atau diimplementasikan di kehidupan kerja sehari-hari. Mungkin demikian dari saya terkait dengan video yang Bapak Donald Pandey tadi pertontonkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin dari satu lagi dari Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan video yang sudah ditampilkan, apakah ada? Atau kalau tidak ada bisa diketik saja di kolom chat. Atau siapa yang bisa untuk memberikan tanggapan? Ya, jika tidak ada, saya akan lanjutkan presentasi saya. Zhang Xinjiang asal Tiongkok dulu dijuluki sebagai anak ajaib. Ia berhasil meraih beberapa medali emas di kompetisi matematika internasional di usia 3. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tadi kita sudah melihat video tentang seorang anak yang sebenarnya di usianya itu dia belum seharusnya menjejaki pendidikan tinggi seperti itu, tetapi mungkin karena kemampuan akademisnya yang luar biasa sehingga dia bisa meraih gelar doktoral di usianya yang masih muda. Tetapi ketika dia sudah dewasa, kenapa dia bisa menjadi seorang pengangguran? Nah, hal itu kita bisa lihat di tayangan video yang terakhir tadi, bahwa sebenarnya hal yang kurang dari dirinya yaitu soft skill dan hard skill yang mungkin belum terasah, hanya kemampuan akademisnya. Nah, dari video tersebut kita bisa bercermin apakah untuk model pembelajaran project based learning ini itu bisa menggali soft skill dan hard skill dari siswa-siswa. Nah, sebentar ketika kita selesai melihat untuk penjelasan dari tayangan-tayangan yang akan saya jelaskan mengenai PJBL ini, mungkin kita bisa hubungkan sebentar apakah bisa menjawab tantangan di video tersebut dengan menggunakan model pembelajaran ini atau tidak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk model pembelajaran project based learning ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PJBL. Nah, PJBL atau pembelajaran berbasis proyek dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan cara membuat karya atau proyek yang terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita garis bawahi sini yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan, kemudian juga ada proyek dan juga materi ajar dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, hal-hal yang ada pada model PJBL ini atau pembelajaran berbasis proyek itu, pertama, proyek yang dibuat sebaiknya terkait dengan kebutuhan masyarakat. Jadi proyek yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan? Apa yang ada yang mungkin viral di masyarakat yang bisa membawa manfaat atau nilai. Kemudian yang kedua, kegiatan penyelesaian masalah atau problem solving. Jadi untuk kegiatan PJBL ini salah satu ciri yang utama mungkin adalah penyelesaian masalah atau
problem solving. Jadi harus ada isu permasalahan yang diangkat dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan ini seperti halnya ketika mereka menjadi seorang pemimpin, maka mereka akan dihadapi tantangan untuk mengambil keputusan yang baik, yang benar atau seperti apa. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan melakukan investigasi. Nah, sebentar untuk sintaks atau tahapan-tahapan dari PJBL ini membutuhkan keterampilan investigasi. Yang berikut adalah keterampilan membuat karya, dan yang selanjutnya memerlukan penguasaan beberapa mata pelajaran berbeda antar mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk ciri yang satu ini itu memerlukan penguasaan, artinya bisa berkolaborasi. Untuk PJBL ini dia bisa berkolaborasi antar mata pelajaran. Di sekolah saya di SMK Negeri 1 Rataan yang merupakan SMK pusat keunggulan, saat ini kami sementara mengembangkan PJBL kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, PJBL kolaborasi antar mata pelajaran. Artinya di situ misalnya kalau kami di sekolah SMK Negeri 1 Rataan, jurusan pusat keunggulannya yaitu adalah jurusan otomotif. Nah, di jurusan otomotif ini nantinya mereka akan membuat satu proyek. Satu proyek misalnya memperbaiki kopling atau lain sebagainya yang berhubungan dengan mesin. Nah, di situ ada beberapa mata pelajaran yang bisa bergabung, tetapi sebelum digabungkan itu CP-CP-nya itu harus dibedah terlebih dahulu. Mana CP yang misalnya di bahasa Indonesia, CP mana yang bisa berkaitan dengan memperbaiki kopling, atau di bahasa Inggris CP mana yang bisa diambil untuk berkolaborasi untuk memperbaiki proyeknya, memperbaiki kopling. Demikian juga matematika, agama, PKK dan lain sebagainya. Itu mungkin gambaran sedikit mengenai PJBL itu bisa dilakukan kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan praktik baik yang pernah saya lakukan di tahun yang lalu, di tahun 2022. Dan ini saya belum menggunakan teknologi pendidikan Bapak Ibu. Jadi sebentar saya akan membandingkan menggunakan teknologi pendidikan dan tidak menggunakan teknologi pendidikan. Nah, di sini pada bagian di sini yaitu tahapannya yaitu mereka membuat perencanaan dan jadwal. Jadi di sini ketika mereka membuat jadwal dan perencanaan, mereka hanya bercerita saja, mereka hanya melihat HP saja dan sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ketika mereka merencanakan seperti ini Bapak Ibu, mereka akan melakukan investigasi. Nah, ini adalah kegiatan mereka melakukan investigasi. Setelah mereka merencanakan, mereka menjadwalkan, ini langkah selanjutnya itu mereka melakukan investasi. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa salah satu ciri khas dari PJBL ini yaitu mereka harus mengangkat isu persoalan. Nah, untuk kelas 12 ASKEP 1 ini, layanan kesehatan di bidang kesehatan ini ada materi tentang kegiatan produksi. Di PKK ini materi mereka adalah kegiatan produksi. Nah, untuk isu atau masalah yang mereka angkat yaitu masalah gagalnya suatu produk saat diproduksi. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika produk itu sudah gagal, nah apa yang akan dilakukan? Nah, mereka melakukan investigasi ini di pabrik roti Gift Bakery. Nah, mereka di situ bertanya kepada narasumber yang ada di sini, orang-orang kerja di sini dan pemilik. Kalau yang berbaju kuning ini itu adalah pemilik pabrik roti. Jadi mereka bertanya tentang kegiatan produksi yang ada, jika gagal apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu hasil investigasi mereka. Kemudian selanjutnya ketika kembali mereka mengadakan presentasi. Nah, kalau di sini presentasi mereka hanya menggunakan PowerPoint saja. Presentasi mengenai hasil investigasi mereka. Nah, setelah itu mereka melakukan proyek mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka mendapatkan hasil, di saat itu mereka mendapatkan inspirasi dari pemilik pabrik tersebut bahwa
pemilik pabrik itu mendapatkan inspirasi dari YouTube. Dari YouTube, resep-resep roti yang itu sebenarnya kebanyakan dari YouTube tinggal dimodifikasi. Nah, anak-anak juga ini termotivasi untuk melakukan. Mereka akan melakukan proyek mereka. Mereka akan melakukan proyek mereka dengan memproduksi roti. Nah, di memproduksi roti di sini ada 2 tahap. Ada pengujian pertama kalau di atas ini. Kalau di atas ini adalah pengujian yang pertama, kemudian yang di bawahnya ini adalah pengujian yang kedua. Jadi ada proyek pertama dan ada proyek kedua. Di situ mereka akan melihat pada pengujian yang pertama ketika mereka melakukan ini tentunya ada kegagalan. Nah, dari kegagalan itu mereka mencari jalan keluar, mencari solusi kira-kira kalau di kegiatan produksi selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu Bapak Ibu untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian setelah itu mereka melakukan presentasi. Nah, itu ketika saya tidak melakukan atau saya tidak menggunakan teknologi pendidikan saat saya menerapkan model pembelajaran ini. Nah, di sini juga ada proyek. Nah, di sini Bapak Ibu ada proyek yang saya berikan kepada siswa dan ini adalah hasil proyek mereka. Hai everyone, saat ini kita ada di penginapan Hotel Digitos Resident yang berada di Tesuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Mari jotorang masuk di dalam. Saat masuk, kita dilayani oleh salah satu pekerja yang berada di Digitos ini. Di sini ada lobi yang sangat bersih, rapi, indah, dan nyaman. Dan juga ada resepsionis yang super duper baik dan sopan ya guys ya. Di lobi ini kita sementara ada backing kamera for mobile video akang guys. Tidak perlu tunggu lama, kita mau tanya harga kamar di sini. Untuk kamar suite room harganya 575.000 per malam, superior room 410.000, deluxe room 525.000, dan standard room 358.000. Untuk kelengkapannya bisa dilihat di sini guys. Lanjut, sekarang kita mau naik di lantai 2. Di lantai 2 ini juga ada lobinya. Nah, sekarang kita mau masuk di kamar suite room yang diakses menggunakan kartu, kunci, dan PIN. Yang harganya 575.000 per malam. Kamarnya sangat luas, rapi, harum, dan wangi ya guys. Dan untuk kamar mandinya juga semuanya sudah ada ya guys, sesuai dengan kebutuhan kita. Mulai dari handuk, peralatan mandi, dan lain-lain. Semua sudah sangat lengkap di sini. Nah, di lantai 2 ini juga ada balkon yang menawarkan pemandangan yang sangat cantik, mulai dari persawahan dan kolam berenang. Udara di sini juga sangat sejuk guys. Di sini kita ada bak foto-foto karena DP pemandangan bagus sekali. Dan ini hasilnya. Oke guys, jadi ini DP tampak kolam berenang. Selain DP kolam berenang, di sini ada DP tampak meeting. Next, untuk ruangan meeting ada di lantai 1 sekalian dengan restorannya. Jadi ini adalah tampilan dari ruangan meeting dan restorannya sudah dijadikan satu karena ruangan meeting ada di lantai 3 dan sementara direnovasi. Nah, ini adalah beberapa makanan yang ada. Selanjutnya di sini juga ada tempat untuk foto-foto guys. Karena di sini hujan, jadi kami memutuskan untuk makan sambil menunggu hujan berhenti. Lanjut, di sini ada 3 kolam berenang ya guys. Ada kolam dewasa, anak-anak, dan kolam untuk balita. Lanjut, di sini kita menuju ke tempat parkir tamu yang ada di belakang. Tempat parkirnya sangat luas dan sangat aman. Nah, sekedar info bagi yang hanya ingin berenang, untuk tiket masuk kolam hanya sekitar 10.000 per orang. Selanjutnya, untuk tempat parkiran depan penginapan hotel juga sangat luas ya guys. Untuk yang ingin menginap di sini pasti akan merasa nyaman dan akan betah sekali di sini. Oke guys, sekian dulu, makasih. Jadi tadi itu adalah
project yang kami diskusikan waktu itu dengan siswa-siswa saya waktu itu materinya mengenai promosi online. Nah, materinya itu mengenai promosi online dan masalah yang diangkat saat itu adalah masalah kurangnya pelanggan pada suatu usaha. Nah, jadi bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah itu tentunya dengan promosi online. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu anak-anak mengerjakan proyek itu sekitaran 2 sampai 3 minggu baru selesai. Kenapa seperti itu? Karena menurut mereka itu terasa sulit untuk mereka lakukan. Tetapi saya terus memotivasi dan membimbing mereka agar supaya mereka itu bisa berani keluar dari zona nyaman mereka sehingga proyek yang sudah ditugaskan, yang sudah disepakati bersama itu bisa terselenggara dengan baik. Nah, pada waktu itu memang si siswa tersebut harus membutuhkan surat tugas dari sekolah untuk dia bisa masuk ke hotel itu dan memberitahukan bahwa dia akan melakukan tugas. Nah, inilah pentingnya kolaborasi Bapak Ibu ketika menerapkan pembelajaran proyek ini harus membutuhkan kolaborasi juga yang baik dari orang tua dan juga kepala sekolah. Karena kalau tidak ada seperti itu mungkin mereka tidak bisa masuk ke hotel untuk mengerjakan proyek. Baik Bapak, jadi itu adalah beberapa praktik baik yang saya sudah lakukan tahun yang lalu sebelum saya menggunakan platform teknologi. Nah, kali ini di tahun ini saya menerapkan model pembelajaran proyek berbasis proyek itu saya menggunakan platform teknologi. Nah, platform teknologi ini yang digunakan adalah dengan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini diberikan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan akan mendapatkan akun belajar.id ini. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahkan kesetaraan pun itu mendapatkan akun belajar.id. Nah, dengan akun belajar.id ini kita bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Mulai dari mengakses platform Kemendikbud sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Nah, untuk kegiatan model pembelajaran berbasis proyek ini ada beberapa aplikasi yang saya gunakan, yaitu ada Google Docs, ada Google Chat, Google Sheet, Google Slide, Google Calendar, Google Form, dan juga Canva for Education yang nantinya itu akan dipakai oleh siswa pada saat mereka mempresentasikan. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari pembelajaran PBJBL itu, yaitu pertama, guru memaparkan topik yang akan dikaji, kemudian ada tujuan pembelajaran, memotivasi, dan kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang dikaji. Pertanyaan juga bisa diajukan oleh guru. Nah, yang ketiga, kalau yang tadi Bapak Ibu di foto yang pertama itu saya langsung ke tahap yang ketiga ini. Kelompok membuat rencana dan jadwal proyek terkait dengan penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi. Yang keempat, kelompok membuat proyek atau karya dengan memahami konsep atau prinsip yang terkait dengan materi pelajaran. Guru atau sekolah memfasilitasi pameran atas pekerjaan karya dihasilkan oleh peserta didik. Nah, ini skenario pembelajaran saya yang saya sudah terapkan, yaitu pertama tentu ada salam dan berdoa, ada absensi. Kemudian hal yang berikut yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik ini menggunakan Google Form. Nah, saya akan share screen lagi. Ya, jadi ini adalah Google Drive saya, Bapak Ibu. Ini juga Google Drive bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Di sini saya sudah ada beberapa yang saya pakai, yaitu asesmen diagnostik yang saya sudah lakukan, saya menggunakan Google Form. Jadi seperti ini Google Form-nya.
Nah, ini asesmen diagnostik di mana saya menggunakan asesmen diagnostik ini untuk melihat kesiapan belajar anak. Jadi bukan gaya belajar ya Bapak Ibu. Jadi untuk mata pelajaran ini setiap asesmen diagnostik ini saya menggunakan asesmen diagnostik kesiapan belajar siswa. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan, apa itu identifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk asesmen diagnostik ini saya akan melihat bagaimana siswa bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini di poin yang keempat, saya akan melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima yaitu, apakah mereka pernah menggunakan Canva atau tidak? Atau editing foto atau video yang lainnya, sehingga nantinya saya akan membuat kelompok berdasarkan asesmen diagnostik ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu, ini yang penting Bapak Ibu, ketika mereka mengisi di Google Form, secara otomatis itu langsung terlihat jawabannya di sini Bapak Ibu, di Google Sheet. Jadi ketika siswa submit di Google Form, kita bisa melihat jawaban siswa. Nah, ini kalau kemarin ada salah satu pertanyaan, saya memang saya selalu ikut kegiatan webinar dari hari Selasa Bapak Ibu. Kemudian ada satu pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu itu melakukan asesmen diagnostik agar supaya bisa menghemat waktu? Karena kalau kita melakukan asesmen diagnostik itu secara manual tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau kita menggunakan Google Sheet, maka kita bisa langsung Bapak Ibu melihat mana siswa yang bisa kita kategorikan, siswa yang bisa memecahkan masalah, mana siswa yang sudah mengerti akan materinya, atau mana siswa yang sudah bisa tahu Canva dan yang belum tahu. Nah, ini kita bisa lihat jawabannya. Jadi tidak menunggu lama untuk kita mengidentifikasi kesiapan belajar siswa. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ketika saya mempresentasikan, saya menggunakan Google Slide. Nah, ini Google Slide yang saya pakai. Jadi di sini Bapak Ibu, mereka siswa berkolaborasi. Nah, jadi saya bukan langsung memberikan materinya, tetapi di sini anak-anak berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi ini presentasi saya waktu itu. Nah, di sini saya tanya, apa itu identifikasi peluang usaha? Nah, dari sini siswa semua berkolaborasi. Ada yang mengatakan menurut saya peluang usaha adalah ini, menurut itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk mereka berkolaborasi. Artinya di sini saya tidak memberikan materi, tetapi mereka yang mencari materi tersebut. Nah, itu gunanya kalau di Google Slide, siswa bisa berkolaborasi. Nah, di sini ada kolaborasi. Nah, di sini waktu ketika tahapan isu permasalahan. Nah, isu permasalahan yang diangkat saat itu adalah masalah siswa malu dan tidak percaya diri mengambil peluang usaha di sekolah. Ya, itu masalah yang diangkat. Nah, itu saya menggunakan Google Slide. Oke, selanjutnya membentuk kelompok berdasarkan analisis diagnostik. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan menggunakan Google Form itu terhubung dengan Google Sheet sehingga mempermudah Bapak Ibu, sehingga kita mempermudah untuk mengelompokkan siswa. Nah, setelah itu siswa berdiskusi mengangkat isu. Nah, itu sudah tadi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang tadi, kalau Bapak Ibu lihat yang pertama, saya tidak menggunakan ini. Google Docs, Google Sheet, dan Google Calendar pada saat siswa membuat rencana dan jadwal. Nah, ini adalah LKPD, siswa membuat rencana dan jadwal. Jadi Bapak Ibu di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, mereka di sini mengerjakan dalam satu file Bapak Ibu, dalam satu tampilan seperti ini. Jadi ketika ada 2 komputer yang dipakai, maka ada siswa yang lain mengerjakan menyusun rencana, ada siswa yang lain juga menyusun jadwal. Nah, saat itu Bapak Ibu terjadi ketika ada kelompok, mungkin kelompok 3 kalau tidak salah. Nah, kelompok 3 mereka
kesulitan untuk menentukan kira-kira produk apa yang akan dijual nantinya. Kira-kira produk apa yang akan dijual nantinya. Nah, di situ mereka sudah terlalu lama di situ Bapak Ibu, sehingga saya katakan bahwa harus cepat karena sudah habis waktu. Akhirnya mereka menyelesaikan masalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 siswa yang mengerjakan menyusun rencana, ada 2 siswa yang mengerjakan menyusun jadwal, tetapi dalam satu frame yang sama, dalam satu file yang sama. Nah, itu bisa efektif waktu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa Bapak apa manfaatnya? Yaitu karena mereka kerja di file yang sama, mereka juga bisa melihat di kelompok yang lain. Apa yang kelompok lain itu kerjakan, mereka juga bisa melihat, sehingga mereka juga mereka bisa melihat contoh, ternyata kalau mau buat jadwal seperti ini, ternyata mereka membuat rencana seperti ini. Mereka kerja dalam satu file ini Bapak Ibu. Jadi mereka sebenarnya itu berkolaborasi bersama-sama. Nah, kemudian yang berikut adalah membuat jadwal Bapak Ibu. Nah, untuk membuat jadwal ini mereka menggunakan Google Calendar. Nah, mungkin di sini saya bisa menunjukkan Google Calendar yang sudah dibuat oleh siswa. Nah, ini akun siswa yang saya buka Bapak Ibu. Jadi untuk membuat Google Calendar, apakah masih bisa terlihat? Belum muncul Pak Donald. Ya. Ya, apakah sudah bisa terlihat, Ibu Clara? Ya, jadi ini adalah Google Calendar yang dibuat oleh. Oh, baru. Ya, sudah. Ya, jadi ini Google Calendar yang dibuat siswa berdasarkan jadwal yang mereka buat. Nah, ini Google Calendar. Nah, misalkan ini Bapak Ibu yang mereka buat. Nah, tanggal 18 ada di situ, ada tanggal 18, mereka menyusun rencana. Kita bisa lihat Google Calendar yang mereka buat. Nah, misalnya di sini jam 10 sampai jam 13, jam 10.30 sampai jam 11 mereka akan membuat rapat tentang menyusun rencana apa yang akan mereka buat di proyek. Nah, mereka menambahkan anggota kelompok mereka. Ini anggota kelompok mereka. Kemudian di sini ada notes. Nah, jangan lupa ya guys. Nah, ini. Nantinya Bapak Ibu ketika siswa-siswa ini login di HP mereka menggunakan akun belajar.id mereka, maka pada jam 10.30 atau sebelum jam 10.30 akan ada alarm di HP mereka yang akan menunjukkan bahwa rapat menyusun rencana, akan ada rapat menyusun rencana. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang luar biasa dari Google Form, dari Google Calendar ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyusun jadwal atau siswa menyusun jadwal, nantinya itu rupa ini seperti ini tanggal 19 Oktober. Nah, nantinya itu akan muncul Bapak Ibu. Misalnya mereka akan menyiapkan modal. Tanggal 19 mereka akan sudah mengumpulkan modal. Nah, nantinya akan muncul 10 menit sebelum jam 10.30 itu akan muncul Bapak Ibu seperti alarm yang akan muncul di HP mereka. Nah, itu manfaat dari Google Form. Seperti halnya juga ketika kita sudah terhubung menggunakan akun belajar.id dan kita sudah terhubung dengan anak-anak. Bapak Donald, waktu tersisa 3 menit. Ya, Bu. Jadi itu bisa bermanfaat. Itu bisa bermanfaat sehingga kita bisa terhubung dengan adanya atau memberikan alarm dengan adanya Google Calendar.
Oke, selanjutnya kelompok membuat proyek dengan memahami konsep yang terkait dengan materi. Nah, untuk proyek ini mereka berjualan Bapak Ibu. Kemudian juga mereka melakukan kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka. Oh iya Bapak Ibu. Jadi untuk cara kami berkomunikasi itu saya menggunakan Google Chat. Jadi tidak menggunakan WhatsApp tetapi menggunakan Google Chat. Jadi ini Google Chat yang kami gunakan. Ini Google Chat yang kami gunakan Bapak Ibu untuk kami saling berinteraksi. Artinya seperti yang tadi, saya mengirimkan link LKPD, saya mengirimkan link Google Slide, kemudian saya mengirimkan link Canva dan lain sebagainya. Itu di Google Chat. Kami terhubung di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya kirim ke mereka dan mereka klik ini, kemudian kita berkolaborasi di Google Slide. Kemudian juga ada ini adalah hasil presentasi dari anak-anak menggunakan Canva. Ini adalah hasil anak-anak mereka mempresentasikan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan kepada mereka, kalian hanya bisa menaruh foto-fotonya saja, tidak boleh ada tulisan-tulisan yang lain atau foto-foto Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin menerapkan literasi mereka harus bisa lebih baik. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mereka menaruh tulisan-tulisan di sini, tentunya mereka akan membaca. Tetapi ketika hanya foto saja Bapak Ibu, mereka itu akan bercerita tantangan-tantangan yang mereka hadapi, hal-hal yang mereka buat, bagaimana cara mereka membuat, itu yang mereka ceritakan atau presentasi. Tetapi ketika di pembelajaran yang tahun yang lalu yang saya lakukan, di situ siswa-siswa sudah menuliskan semua apa yang ada, kemudian mereka membaca. Tetapi kalau ini saya menginginkan literasi mereka itu menjadi bagus dan berkembang, sehingga hanya ada foto-fotonya saja di sini. Jadi mereka menceritakan Bapak Ibu, mereka menceritakan apa yang mereka alami, proyek-proyek yang mereka alami. Nah, ini presentasi mereka. Oke. Nah, selanjutnya kelompok mempresentasikan hasil proyek Canva for Education, kemudian guru bersama siswa memberikan kesimpulan, ada asesmen formatif menggunakan Google Form dan refleksi. Nah, ini implementasi saya melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan platform teknologi. Mohon maaf Pak Donald, waktu sudah habis. Ya, Bu. Ini mereka melakukan investigasi sebelum melakukan perencanaan. Dan ini mereka melakukan presentasi setelah mereka melaksanakan proyek. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan Bapak Ibu terinspirasi untuk bisa menggunakan platform pendidikan seperti memanfaatkan akun belajar.id. Terima kasih Bu Clara. Ya, terima kasih banyak kepada narasumber yang ketiga di sore hari ini, Bapak Dona Pandilek SPD. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab dan untuk kesempatan diberikan 3 penanya. Saya sudah melihat Ibu Kartini raise hand, dipersilakan Ibu. Ibu Kartini, silakan jika ingin bertanya. Sekali lagi, apakah Ibu Kartini mendengarkan suara saya? Jika belum, dipersilakan kepada Ibu Osil Sahempa. Ya, baik. Selamat sore.
Pertanyaan untuk Bapak Fritz Embong Bulan, satu saja. Itu media pembelajaran yang ditampilkan tadi menggunakan Google Site kan? Menurut Pak Fritz, mengapa lebih memilih Google Site dibandingkan menggunakan Blogger atau WordPress yang lebih dikenal? Ya, terima kasih. Iya, baik. Apakah Bapak Fritz langsung ingin menjawab? Pertanyaan dari Ibu Oscil terkait dengan mengapa Bapak Fritz memilih Google Site. Oke, Bu. Jadi kenapa lebih memilih Google Sites dibandingkan dengan Blogger atau WordPress? Pertama, Google Sites itu kan lebih mudah digunakan. Kita tahu bersama kalau mau bikin website menggunakan Blogspot atau WordPress itu kita banyak pakai kayak coding-coding gitu. Jadi Google Sites itu menawarkan kemudahan bagi kita untuk membuat semacam website begitu. Yang kedua, Google Sites juga itu memberikan layanan yang gratis karena dia juga terintegrasi sama Google WordPress. Nah, di mana dengan kita menggunakan akun Belajar ID, kita bisa mengakses dengan gratis Google Sites itu. Yang terakhir, Google menyediakan untuk hosting gratis untuk situs yang kita buat. Nah, kita tahu bersama kalau Blogspot sama WordPress itu ada biaya untuk hostingnya. Itu sih. Jadi kenapa lebih memilih Google Site untuk buat kayak website begitu? Karena lebih gratis dan mudah digunakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fritz. Bagaimana Ibu Oscil? Iya, terima kasih Pak Fritz. Ditunggu untuk praktik baik di SMA Negeri 2 Bitung. Dalam prakteknya untuk mengajarkan berbagi ilmu untuk semua guru-guru dalam membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, dipersilakan untuk raise hand. Jadi untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada narasumber pertama, kedua, atau ketiga? Jadi bebas ya Bapak Ibu ingin bertanya kepada narasumber yang mana. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing terkait dengan pembelajaran berbasis TIK. Diingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi daftar hadir di kolom chat sudah tersedia. Terima kasih atas komentar dari Bapak Freddy. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ya, baik. Dipersilakan untuk penanya kedua, Bapak Freddy.
Terima kasih, selamat sore. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Yang pertama, apresiasi untuk guru-guru hebat ya yang pada sore hari ini bisa menginspirasi kami semua yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan pertanyaan saya sederhana sih. Apakah ada kendala-kendala dari Bapak Ibu pemateri ketika mencoba membuat inovatif atau inovasi dalam pembelajaran? Karena saya lihat kan Bapak Ibu sudah menggunakan inovasi yang luar biasa, tentunya pasti ada kendala-kendala ya menurut saya. Jika ada, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara supaya tetap konsisten seperti itu, membuat atau menggunakan media yang sudah media-media yang luar biasa, Google Site, kemudian juga fitur-fitur dari Google Workspace gitu. Kadang-kadang kan pengalaman banyak kami gitu ketika sudah menggunakan suatu media yang mungkin baru, wah, tapi cuma bertahan tidak lama. Jadi, kira-kira bagaimana tipsnya supaya tetap konsisten seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Freddy. Diberikan kesempatan untuk narasumber yang pertama untuk menjawab. Jadi ini pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi ketika melaksanakan praktik baik, bagaimana mengatasi kendala tersebut, dan bagaimana kita sebagai guru untuk konsisten mempelajari untuk berinovasi dalam pembelajaran TIK di kelas. Dari Bapak Fritz, dipersilakan. Untuk kendala dalam pelaksanaan itu lebih ke ini sih Bapak, siswanya yang ketika dikasih aplikasi baru kayak kaget begitu. Ini digunakan bagaimana benar? Jadi pertama-tama kita dari guru butuh effort yang banyak untuk ini loh. Jadi cara gunakannya harus begini, kita harus klik ini. Walaupun udah anak SMA kan kebanyakan lebih ke media sosial, jagonya main media sosial daripada kayak aplikasi-aplikasi yang begitu. Nah, untuk konsisten, bagaimana konsisten dari gurunya untuk terus mengembangkan diri, menyajikan pembelajaran yang inovatif begini, ya kalau dari saya mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini kayak pembatik begini, terus memotivasi saya dan mengikuti kayak pembagian berbagi praktik baik ini, saya juga dapat hal yang baru dari Bapak Donald, dari Ibu Clara, hal-hal yang bisa juga saya akan terus secara konsisten dilakukan di sekolah saya. Dan dalam pembelajaran terutama di matematika ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Donald untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Freddy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pertanyaan dari Pak Freddy yang luar biasa. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu tentang penggunaan lab. Nah, penggunaan lab karena memang di sekolah kami itu sering guru-guru itu berebutan lab. Nah, karena ada guru untuk mengajar TKJ, multimedia, ada juga yang mengajar simulasi digital, kemudian ada juga komputer akuntansi. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengatur jadwal penggunaan lab. Sehingga kami juga sebagai guru-guru yang seperti saya, guru PKK, guru produktif itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah yang baik yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kami, sehingga anak-anak yang lain juga pun bisa merasakan komputer PC yang mungkin speknya bagus, kemudian ada juga wifi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya dihalangi dengan hambatannya itu internet yang sering lelet, karena kami memang di sekolah menggunakan IndiHome. Tetapi satu waktu Bapak Ibu ketika saya menerapkan ini terjadi gangguan di IndiHome, sehingga karena antusias dari anak-anak, mereka menggunakan data mereka sendiri. Mereka hotspot dari HP mereka.
Itu karena pembelajarannya yang luar biasa ketika mereka disentuh dengan teknologi yang membuat mereka senang, yang membuat minat mereka itu meningkat, sehingga mereka juga bisa melakukan hal yang menurut saya itu luar biasa. Mereka menggunakan data mereka sendiri, mereka menggunakan internet mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada anak-anak yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini, menggunakan aplikasi-aplikasi ini, sehingga tentunya membutuhkan waktu untuk mengajar mereka, sehingga apabila mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu, guru sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, maka saya yakin bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknologi pendidikan itu akan berjalan dengan baik dan tentunya membawa manfaat yang luar biasa bagi guru dan siswa dalam pembelajaran. Demikian, Pak. Dan bagaimana tanggapan Bapak Donald tentang untuk tetap konsisten? Iya. Untuk kita tetap konsisten, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kita melakukan pembiasaan, Bapak Ibu. Kita melakukan pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi ini, misalkan saja hal yang sederhana tadi seperti Google Kalender yang saya sampaikan tadi, apabila akun belajar.id itu kita sudah login di HP kita, di HP anak-anak, di HP siswa, maka seperti kita terhubung satu dengan yang lain dengan menggunakan teknologi itu. Sehingga itu bisa mempermudah dan membawa manfaat juga untuk kita sebagai guru dan juga siswa, sehingga kita saling terhubung satu dengan yang lain. Ada Google Chat juga di situ yang saya sampaikan tadi, Google Chat yang bisa terhubung seperti halnya WA, tetapi ketika kita melakukan pembiasaan menggunakan Google Chat, kita melakukan pembiasaan dengan menggunakan Google Doc, kita melakukan pembiasaan dengan Google Slide, Google Form, dan lain sebagainya, maka pembelajaran itu akan semakin mudah dan tentunya akan menjadi konsisten untuk kita pakai platform-platform seperti itu. Demikian, Bu Clara. Baik, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa dari Bapak Donald. Untuk dari saya sendiri, kendala apa saja yang saya hadapi, yaitu yang pertama, ada beberapa aplikasi yang digunakan menggunakan jaringan tentunya. Jadi, tiba-tiba jaringan down, akhirnya siswa-siswi kebingungan, lalu waktu juga tidak memakan waktu untuk memulihkan kembali jaringan itu. Yang kedua sama juga dengan jawaban dari Bapak Fritz dan Bapak Donald terkait dengan murid belum terbiasa, masih awam, masih baru. Jadi untuk pengenalan teknologi aplikasi-aplikasi ini perlu juga adaptasi. Ada murid yang langsung dapat memahami pemanfaatan teknologi ini, tapi ada beberapa juga yang perlu bimbingan ekstra untuk sampai murid tersebut bisa memahami pemakaian atau penggunaan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia. Jadi untuk bagaimana dari saya untuk konsisten, tentunya dari niat awal, bagaimana kita sebagai guru bukan cuma siswa untuk belajar, tapi guru juga perlu belajar untuk terus mengupgrade skill yang ada, terutama karena teknologi juga sudah semakin canggih. Kita tidak hanya berpangku tangan, tapi semua itu untuk peserta didik menjadi generasi-generasi emas yang memiliki pemahaman luar biasa akan teknologi. Jadi demikian untuk dari saya. Masih diberikan kesempatan kepada penanya ketiga jika masih ada yang ingin bertanya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Sekali lagi diingatkan, bagi yang baru masuk untuk mengisi daftar hadir, sudah dibagikan di kolom chat untuk link presensi di sore hari ini. Jika sudah tidak ada, webinar sore hari ini akan saya akhiri. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mewakili seluruh panitia,
dari kegiatan pembatik ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan praktik-praktik baik yang luar biasa dari narasumber hebat kita. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan. Tetap semangat Bapak Ibu untuk terus berinovasi, berkarya, terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan untuk boleh minta pengambilan dokumentasi. Jadi mohon mengaktifkan kamera Bapak Ibu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk daftar hadir, silakan ada di kolom chat. Silakan diisi. Ya, baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Duta yang senantiasa mendampingi dari awal kegiatan sampai akhir acara ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Terus berkarya, terus berinovasi. Dan selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore semuanya. Salam sayang Mimi dari Bitung. Salam juga Dari Terima Bitung. kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Luar biasa. Makasih semuanya. Ya, Iya. Terima kasih Bu Mike. Bye-bye. Terima kasih Melkara. Bye-bye.